Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama-sama pada hari ini kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 sampai 29. Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-29. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya di rumah masing-masing. Dan saya akan membacakan untuk kita pada ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah Allah atau kemurahan Allah yang dinyatakannya bagi kita yang sebenarnya kita ini tidak layak menerimanya. Tetapi Allah melayakkan kita untuk menerima anugerahnya, untuk menerima kemurahannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, ini adalah merupakan bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia. Ia tidak memandang seberapa besar dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Tetapi Ia mengasihi kita. Dan kasih-Nya Ia nyatakan melalui pengorbanannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan tindakan inilah yang disebut tindakan pembenaran. Tuhan Allah membenarkan kita, manusia yang berdosa, melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan melalui pengorbanan Kristus inilah kita memperoleh pengampunan dosa. Kita memperoleh pembenaran. Kita memperoleh pendamaian dengan Allah. Kita juga memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita ada sampai dengan saat hari ini, itu adalah karena kasih karunia Allah. Itu semuanya adalah karena kuasa Tuhan. Itu semuanya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri akan kehidupan kita. Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma ini, Rasul Paulus pada pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ia juga mengumpamakan bangsa Israel itu dengan pohon zaitun yang memiliki akar dan banyak cabang-cabang pohon, yang seharusnya dapat memberikan dampak yang positif bagi bangsa lain melalui kesaksian iman mereka, walaupun pada kenyataannya tidaklah demikian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun menginginkan kita pun, keberadaan kita memberi dampak yang positif bagi orang lain. Keberadaan kita menjadi berkat juga bagi orang lain, bagi dunia ini. Baik itu melalui karya, pekerjaan, pelayanan kita, kehidupan kita. Jadi kita bersyukur karena kita sudah menerima anugerah keselamatan itu dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita merasakan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita menghargai kasih karunia Allah, anugerah keselamatan kita, dengan senantiasa bersyukur pada Tuhan atas kemurahannya, dengan hidup benar di hadapannya, dan juga menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.